Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Yuliana dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas C1 dengan NIM 21101030025 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Studi Hadis dan Hadis Tarbawi tentang pendekatan emosional dan rasional dalam pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Ibu Siti Aminah MPD. Baik, langsung saja kita menuju materi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen Siti Aminah MPD selaku dosen pemempu mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi, dan juga teman-teman yang senasib dan seperjuangan yang saya banggakan. Dalam kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan suatu pidato tentang pendekatan emosional dan rasional dalam pendidikan Islam. Barangkali sebelum mengetahui bahwa ada beberapa pendekatan dalam pendidikan Islam. Di antaranya adalah yang pertama, pendekatan pengalaman yang berkaitan dengan pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah pendekatan pembiasaan berkaitan dengan memberi kehidupan sehari-hari. Dan juga ada pendekatan fungsional, pendekatan keteladanan, juga pendekatan emosional dan rasional. Di antara beberapa pendekatan dalam pendidikan Islam, salah satunya adalah pendekatan emosional dan pendekatan rasional. Apakah pendekatan emosional dan rasional itu sendiri? Sebelum membahas ke arah sana, ada baiknya kita merenungkan kembali bagaimana sebutan pendekatan disematkan pada orang lain. Seringkali sebutan pendekatan sangat erat hubungannya dengan kerangka teori. Tentu hal ini sangat berkaitan dengan pendidikan. Pendekatan sendiri yaitu proses kegiatan yang dilakukan dalam hal mendekati sesuatu. Jika dikaitkan dengan pendidikan, berarti suatu proses kegiatan, perbuatan, dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Pada prakteknya, pendekatan dalam pendidikan Islam yang ada beberapa pendekatan tadi itu sangat mempengaruhi dalam kesuksesan peserta didik, terutama pendekatan emosional dan pendekatan rasional sangat berkaitan dalam sebuah pengajaran kepada peserta didik. Hadirin yang berbahagia, pendekatan emosional yaitu suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam memahami dan menghayati ajaran agama agar perasaannya bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berkenan dengan ini ditemukan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Nu'man ibni Bashir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa taruhumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka udwin tada'a lahu sa'irul jasadihi bisahari wal humma. Artinya, Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sikap saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi di antara orang yang beriman itu seperti anggota tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakannya, sampai tidak dapat menidurkan diri dan selalu merintih. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah ingin menanamkan rasa solidaritas yang tinggi dan sikap muawanah kepada para sahabat dengan menggugah emosi mereka. Apabila dipahami sebagai satu tubuh, maka sikap saling mencintai dan saling menolong akan tumbuh. Dari ini bisa diterapkan peserta didik bahwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan peserta didik
akan menjadi bangunan emosi atau perasaan mereka. Proses belajar di sekolah adalah proses belajar yang sifatnya kompleks dan menyeluruh. Kenyataannya, dalam proses belajar di sekolah, terkadang ditemukan siswa yang berprestasi tidak sesuai dengan kemampuan intelijennya. Itu disebabkan kemampuan intelijennya bukanlah salah satu faktor yang menentukan prestasi peserta didik. Akan tetapi, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Di antaranya faktor kecerdasan emosional, yakni kemampuan atau potensi kejiwaan yang ada pada diri seseorang yang memberikan tanggapan atau respon terhadap suatu peristiwa. Kekayaan ekspresi emosi manusia, amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu sebagai tanggapan atau respon terhadap setiap peristiwa yang menjadi tantangan dan sekaligus peluang seorang pendidik dalam meyakinkan peserta didiknya agar mengerjakan segala apa yang diperintah oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Oleh karena itu, emosi adalah salah satu pendekatan dalam pendidikan Islam dalam membentuk kepribadian anak didik berdasarkan konsep Islami. Hadirin yang berbahagia, jika berbicara tentang pendekatan dalam pendidikan Islam, kita tidak akan melupakan pendekatan yang lainnya, yaitu juga berkaitan dalam mewujudkan kesuksesan dalam diri seorang peserta didik. Salah satunya bukan hanya pendekatan emosional yang sangat penting dalam mewujudkan kesuksesan peserta didik, juga ada pendekatan rasional yang mana pendekatan ini juga tak kalah penting dalam hal tersebut. Karena pendekatan rasional ini berkaitan dengan akal seorang peserta didik. Mengapa begitu? Karena jika pada diri seseorang peserta didik hanya mampu mempunyai dirinya emosi dalam pendidikan Islam, tetapi tidak didukung dengan akalnya, maka tidak akan bisa seorang pendidik memaksa peserta didiknya paham dan menghayati tentang apa yang disampaikan. Oleh karena itu, mari kita pahami tentang apa itu pendekatan rasional. Pendekatan rasional itu usaha memberikan peranan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama, kemudian mencoba menggali hikmah dan fungsi ajaran agama. Dengan mempergunakan akalnya, seseorang dapat membedakan mana yang baik, yang lebih baik, atau yang tidak baik. Sehubungan dengan hadis ini, terdapat hadis antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslimin hadithuni ma hiya fa waqa'an nasu fi syajaril badiyati wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlatu. Qala Abdullah fastahyaitu faqalu ya Rasulullah akhbirna bihima faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Artinya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang tidak gugur daunnya, dan itu bagaikan seorang muslim. Katakan kepadaku apa nama pohon tersebut. Semua orang mulai berpikir tentang pohon yang tumbuh di padang pasir dan saya berpikir bahwa ia adalah pohon kurma. Namun saya merasa malu untuk menjawabnya. Sementara itu ada yang berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami apa pohon itu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, pohon itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengajukan pertanyaan, diskusi, dan dialog dapat membantu mengarahkan proses berpikir dan belajar dengan cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meminta petunjuk kepada para ahli dan bertanya kepada mereka untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang tahu, yang berilmu, jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 7. Perintah menggunakan akal sebagai alat eksplorasi keilmuan dan keimanan menjadi begitu penting karena akal adalah pintu utama masuknya ilmu pengetahuan. Dan dengan akal pula manusia mampu memikirkan kebesaran dan kekuasaan Allah.
Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional, sesuai dengan akal sehat. Kemampuan berpikir secara logis dan rasional inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Penggunaan akal untuk mencapai pengetahuan, termasuk pengetahuan pendidikan Islam, mendapatkan pembenaran agama Islam. Dalam Islam, mengetahui sesuatu ilmu pengetahuan sama pentingnya dengan pengalamannya secara konkret. Oleh karena itu, pendekatan rasional memiliki posisi dan fungsi yang penting di mana pendidikan Islam berusaha untuk menyelaraskan antara Islam dan ilmu dan amal. Sering diberitakan bahwa pendidikan kita hari ini lebih banyak mengutamakan pendidikan pengalaman dibanding pendekatan yang lainnya. Kita begitu memperhatikan kemampuan peserta didik dalam memahami ajaran agama Islam, tapi seringkali lupa untuk mengajarkan bagaimana seharusnya mereka dapat menjadi orang yang mampu menghargai orang lain. Pada realitanya, kita seringkali melihat betapa banyak orang pintar dalam akademis tetapi tidak cukup pintar untuk mengendalikan emosi dan ambisinya, sehingga seringkali bersikap merendahkan orang lain. Setiap waktu di dunia ini berubah, setiap ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan dan perbaikan terus-menerus. Maka sudah saatnya kita belajar untuk dapat terus memperbarui ilmu yang telah kita dapat. Konsep ditemukannya pendekatan dalam pendidikan Islam sekaligus pengaruhnya dalam mengantarkan manusia pada kesuksesan sudah seharusnya menjadi bagian dari perbaikan proses pendidikan. Saatnya kita lebih bersyukur dengan setiap pemberiannya, dengan memperdayakannya sebaik mungkin. Barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, semoga kita menjadi orang yang memiliki kemampuan akal untuk bisa mengendalikan emosi kita dalam proses pendidikan Islam. Sekian dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.